reken diusir satu buah. Rekan-rekan cuma bilang dia rawan Pirwati, seluruh mata Allah yang berpesta. Mohon izin untuk menyampaikan siraman rohani pada momentum akbar ini. Ada sebuah kisah nyata Florida dan Falkland. Ada seorang petani cukup bodoh dari negara bagian Florida, Amerika Serikat, memiliki lahan 10 hektar. Tanah itu tandus, tidak bisa ditanami pohon buah-buahan. Ia coba garap saja. Tahun pertama dengan ekskavator dan traktor, ia balik semua. Mau tanam ribuan lombok. Perawatan cukup modern. Tumbuh subur, buah lebat. Tiba-tiba diserang hama, daun dan buah gugur, dan semua mati. Ia gagal total. Tahun kedua, ia balik lagi. Mau tanam jagung. Pengairan dan pemupukan bagus. Jagung tumbuh subur, mulai berbunga. Kaget-kaget, ribuan belalang hinggap, semua amblas. Ia gagal total. Tahun ketiga, ia mau ternak babi. Ia bangun ribuan kandang dan masukkan puluhan ribu anak babi. Babi-babi dimandikan, disuntik, makan teratur, siap untuk jual. Ternyata mimpi besar menghentikan karena serangan virus. Semua mati, gagal total. Memang tak ada tanaman berguna, cuma tumbuh semak-semak. Tahun keempat, ia mau tanam ribuan apel. Setelah 3 tahun, semua tumbuh segar, buah lebat. Ia akan kuasai pasar dunia tentunya. Nafsu besarnya kandas oleh serangan hama daun. Buah dan daun gugur satu demi satu dan semua kering. Gagal total lagi. Tahun ke-9 ia mau ternak ikan. Karena harga ikan sedang melangit. Lahan itu dirubah menjadi ratusan tambak ikan. Ia lepaskan beribu-ribu anak ikan. Perawatan canggih, siap panen miliaran dolar. Tiap pagi ia lihat ratusan ikan terapung di atas air. Tak lama kemudian semua tambak kosong. Ia gagal total. Selama 9 tahun, ia lihat beribu-ribu ular hijau. Petani itu dan beberapa karyawan dipagut ular hijau dan opname di rumah sakit. Usau. Ini ular beracun yang orang Inggris menyebutnya rattlesnake. Rattle artinya racun, snake
artinya ular. Petani itu mulai dapat gagasan bagus, yakni semua kekayaan di tanah tak berpengharapan itu diubah menjadi modal kerja. Ia mau ternak ular hijau. Dia dapat informasi kalau di Rusia ular hijau itu mendatangkan hasil tinggi. Ia pergi belajar 1 tahun di Rusia. Hasil belajarnya menakjubkan. Ia siap terapkan di tanah gagal total tadi. Ia mulai bangun pagar setengah tembok keliling supaya ular-ular tidak keluar. Ia harus beri makan ular-ular itu tiap-tiap hari. Ia harus beri gaji tinggi untuk 30 karyawan. Ini berat. Tiap hari bersama 30 karyawan keliling negara Florida untuk cari katak. Setelah pulang, dengan ember mereka buang katak-katak ke dalam kebun. Pemandangan mengasihkan. Ular-ular hijau itu meliuk-liuk berebutan makan katak. Setelah 1 tahun, katak-katak di negara itu habis. Kolam-kolam, sungai, kali dan danau tak ada katak. Tapi ular-ular harus makan. Petani itu dan ada 100 ekor sapi dan 50 lembu. Tiap hari bunuh 3 ekor. Daging dan kulit dicincang lalu dibuang ke dalam kebun. Ular-ular makan gizi tinggi. Walau ribuan anak stunting busung lapar. Sapi dan lembu habis sekarang. Namun ular-ular harus makan teratur. Kali ini ia lirik ratusan kambing dan dombanya di padang. Tiap hari bunuh 5 ekor. Akhirnya habis juga. Iya, ular-ular hijau harus makan walau ribuan orang lapar. Terakhir, petani bodoh itu lirik ratusan ayam, itik, bebek. Mendengar kerja gila ini, banyak orang di seluruhnya marah. Jutaan orang Amerika dan Eropa geleng-geleng kepala karena tindakan yang sangat bodoh. Mereka bilang petani ini mulai sinting ini. Mereka perintahkan satpam segera tangkap, antar ke rumah sakit jiwa. Mendengar itu si petani tadi itu hanya cuek, diam-diam, santai, malas tahu. Dia kerja terus. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sesudah gagal 40 tahun, umat manusia pada heran. Ia mulai produksi ular hijau. Tiap bulan ia hasilkan 10.000 daging kaleng ular hijau. 1 kaleng 50.000. Artinya bulan itu dia ada uang 500 juta rupiah.
hati-hati beli ikan kaleng. Setahun ada 30.000 turis datang melihat keanehan manusia ini yang ternak ular hijau. Tiap turis 20.000. Tahun itu dia ada 600 juta rupiah. Tiap karyawan tiap hari tangkap ular, pegang di leher, buka mulut, sedot racun di mulut usau, dan racun itu ditampung dalam ribu-ribu jerigen, kemudian dikirim ke laboratorium untuk buat toksin anti venom, yang artinya penawar rasa. Itu yang dipakai sebagai obat bius saat operasi orang di rumah sakit. Kini obat bius itu ada di semua rumah sakit dan poliklinik di seluruh dunia, termasuk Evan. Tiap bulan ia hasilkan 42.000 botol. Satu botol 100.000. Dia ada 4.200.000.000 rupiah. Ini baru bodoh. Kulit ular buat sepatu dan tas wanita. Gigi ular dan tulang ular buat mata cincin dan tusuk konde. Dia ada uang 218 juta. Dalam setahun dia punya uang 5.542 juta. Atas jasa orang gila ini, negara Florida diberi nama baru sampai hari ini, Rattlesnake Florida, ular beracun Florida. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, persis seperti inilah hidup dan karya almarhum Petrus Monsaku dan Bunda Regina Amin. Hanya difoto oleh dua pahlawan ini berhasil merabah tanah sekaligus merabah Tuhan Allah. Dua pahlawan ini sukses mendidik anak-anaknya 8 bersaudara. 3 sudah dipanggil Tuhan, masih hidup 5 orang. Mari kita belajar dari 5 murid pertama yang barusan kita dengar. Dari 5 murid inilah awal mula gereja Kristen. Asal usulnya sangat sederhana. Mereka orang biasa. Mereka bekerja sebagai nelayan dan bekerja untuk melayani. Mereka bukan filsuf, rabi, atau politisi. Saya mau sampaikan bagaimana mereka menjadi murid. Satu demi satu, Yesus kumpulkan murid-muridnya. Yesus dan murid-muridnya tidak kampanye, tidak ada pemilu, tidak ada konsep metode makan bakso, tidak ada money politik. Teknologi purbakala sampai keabadian tetap dipakai, yaitu mulut, mitet, market, magnet, eselena.
Murid pertama adalah Andreas bersama seorang laki-laki lain. Transisi menjadi murid Yohanes Pembaptis menjadi murid Yesus penting dalam dua hal berikut. Pertama, menunjukkan kerendahan hati Yohanes Pembaptis dan perannya sebagai saksi. Yohanes Pembaptis tidak marah, tidak cemburu kalau murid-muridnya pergi ikut Yesus. Sebaliknya dalam bab-bab selanjutnya kisah Injil, Yohanes Pembaptis terus tinggalkan Yesus. Katanya, "Aku bukan Kristus, tapi aku diutus mendahului Kristus." Tujuan Yohanes Pembaptis adalah supaya semua muridnya percaya kepada Kristus. Disinilah Yohanes Pembaptis rendah hati. Kedua, fakta bahwa Andreas berada ikuti Kristus menunjukkan keunggulan hebat Yesus Kristus. Itulah kuasa Yesus. Di sini sangat sulit membuat seseorang mengubah kesetiaannya. Namun di sini kita memiliki Andreas dan seorang pria lainnya, keduanya murid Yohanes Pembaptis yang segera menjadi murid Yesus. Mengapa mereka pindah? Karena Yesus memiliki, ada tepatnya, Yesus adalah apa yang mereka cari. Yohanes Pembaptis adalah saksi bagi Yesus, namun Yesus adalah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Itulah yang harus dicari semua orang, dan itu hanya ditemukan pada Yesus. Jadi kita mendapati Andreas sedang berdiri bersama Yohanes Pembaptis dan seorang lelaki lainnya. Dan Yohanes Pembaptis bilang sama dua muridnya sambil tunjuk, "Lihatlah anak domba Allah." Andreas dan murid lelaki itu ikut Yesus secara fisik. Dan saat mereka jalan-jalan di belakang Yesus, Yesus balik dan tanya, "Kamu tuh cari apa?" Andreas dan pria lainnya tampaknya memiliki banyak hal yang mau dibicarakan dengan Yesus. Karena mereka bertanya, "Di mana engkau tinggal?" Lantas Yesus undang, "Mari dan kamu akan lihat." Percakapan itu pasti sangat berpengaruh, sehingga membuat Andreas lari-lari dan menemukan saudaranya Simon. "Kami sudah menemukan Sang Mesias." Kita lanjutkan ke murid kedua. Nah, saya beri judul renungan ini 5 murid pertama yang datang, yang lihat, yang ikut Tuhan. Padahal dalam kisah ini tadi hanya ada 4 murid yang disebutkan namanya. Namun ingatlah juga orang kedua yang berdiri di samping Andreas. Mereka adalah murid Yohanes Pembaptis. Lelaki ini meskipun tidak disebutkan namanya, dia adalah Rasul Yohanes. Dialah murid kedua Yesus. Tampaknya benar adalah Yohanes karena dia mengetahui semua rincian tentang apa yang sedang terjadi. Dia menulis semuanya begitu teliti dalam Injil Yohanes. Namun rendah hatinya ialah dia tidak menyebutkan namanya.
Yohanes sudah menemukan guru yang jauh lebih baik, yakni Sang Mesias. Murid ketiga adalah Simon Petrus, saudara Andreas. Ketika Andreas hantar Simon, Yesus pandang dia di mata dan katakan, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau dinamakan Kefas." Petrus batu karang diberi nama kedua. Murid keempat adalah Filipus. Kisah tentang Filipus adalah favorit saya. Kisahnya sederhana, panjangnya 1 ayat. Keesokan harinya Yesus pergi ke Galilea, bertemu dengan lelaki ini. Yesus bilang, "Ikutilah aku," dan ia langsung ikut. Filipus taat. Dia segera menemui Nathanael, katanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kita sampai pada murid Nathanael, murid kelima. Jika Filipus ikut Yesus sangat gampang, Nathanael datang dengan penolakan keras. Filipus sudah beritahu Nathanael Yesus dari Nazaret. Padahal Nathanael tahu dari kitab suci bahwa Kristus akan lahir di Betlehem. Kok di Nazaret? Ia tolak dengan bertanya, "Dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Tidak berdiskusi, Filipus tarik dia dan mereka berjalan cari Yesus. Ketika dekat, Yesus lihatlah, ini seorang Israel sejati. Tidak ada tipu daya di dalamnya. Nathanael sambung, "Kamu tahu saya dari mana?" "Setelah Filipus panggil engkau, saya melihat engkau duduk di bawah pohon ara." Kata duduk di bawah pohon ara artinya seseorang sedang baca kitab suci dan merenungkannya. Jawaban ini membuat Filipus mulut terkancing. Dia hanya bilang, "Rabi, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Raja Israel." Yesus menjanjikannya yang terpenting, "Kau akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar." Jadi Andreas sudah menemukan Mesias, Yohanes sudah menemukan Mesias, Simon sekarang menjadi Simon Petrus, Filipus mengikuti Kristus, Nathanael mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Raja Israel. Saudara-saudari, saya tutup renungan ini dengan 4 kesimpulan praktis. Kesimpulan pertama, tadi saya bilang kisah favorit saya adalah kisah Filipus, di mana ia ikut undangan Yesus, dan tugas kita adalah memberi undangan itu kepada siapapun untuk datang dan lihat Yesus. Kepada semua orang kita diminta untuk memberikan pesan, kami sudah menemukan Sang Mesias. Sejatinya bukan kami sudah menemukan Sang Mesias, tetapi yang benar Sang Mesias yang sudah menemukan kita. Kesimpulan kedua, suku Chunvin Naif Mensaku Bani Saku Anunut Naben
Tefafone, kamu sudah datang. Kamu sudah lihat. Kamu sedang ikuti rahasia panggilan Tuhan. Kamu hebat. Baiklah kita sadari hakikat kebenaran ini, bahwa bumi berputar di orbitnya untuk kamu suku Jonville naif mensaku bang saku anunut naben tefapun untuk kamu. Lautan mengalami pasang surut hanya untuk kamu. Burung berbunyi dan ayam berkokok untuk kamu. Matahari terbenam untuk kamu. Bulan dan bintang gemarapan untuk kamu. Ternyata kamu adalah penguasa semesta. Kamu adalah pewaris kerajaan. Kamu adalah kesempurnaan dari hidup. Dan hari ini kamu mengenal rahasia besar, yakni undangan dan janji Allah yang tak pernah terlambat. Undangan Allah yang selalu ya dan aman. Ternyata dari rahim suku Jonville naif mensapu bani sau anunut naben tefafone, dari rahim kamu ada suara memuri merespons undangan Yesus. Pater Hieronymus mensaku esri. Roni, kau adalah penggenapan para nabi perjanjian lama. Roni, kau adalah Yusuf yang dijual ke negeri Mesir. Kau adalah Musa yang sabar tuntun umat Israel ke tanah terjanji. Semua umatku selamat. Kau hanya lihat tanah terjanji dari jauh. Kau adalah penyambung lidah Allah dan lidah manusia. Engkau sudah bergumul bersama Allah dalam hidup membiara, dan hari ini Allah menepati janjinya untuk melihat hal-hal yang dijanjikan kepada Nathanael, hal-hal yang lebih besar. Itulah syukur 25 tahun Imamat hari ini. Kita tepuk tangan untuk itu. Saya menemukan 3 kekuatan dalam dirimu selama kita bergaul. Dan 3 kekuatan ini ternyata membuat engkau selalu tegar. Ketika harus marah, engkau senyum. Kekuatan pertama adalah kekuatan hati. Kekuatan ini adalah warisan leluhurmu, dan Tuhan telah memampukan Pater dengan hatinya, sehingga sesulit apapun Pater tetap bersinar. Kekuatan kedua, kekuatan pikiran. Kekuatan ini adalah hadiah terbesar Yesus. Tapi ingat, Pater, hadiah Allah ini bukan milik Pater. Itu pinjaman paling berharga dari ayah, ibu, dan para leluhurmu. Pater tidak punya apa-apa.
Pater sudah melanglang buana membawa nama Yesus dan Injilnya. Pater sudah menyamakan hati, pikiran, perasaan, persepsi dengan masyarakat multikultural di mana Pater bermisi. Kekuatan ketiga adalah spiritual. Kekuatan ini sudah dibentuk dalam rahim Mama Regina, amin. Adalah harta karun akumulasi dari rumah kau dibesarkan, kebun di mana beri kau makan, proses pendidikan sampai kau jadi orang, dan padang penggembalaan sapi. Saat ini saya tanya Pater Romo Gonzales, Adelina, Christoph, dan John Ricardus. 3 sudah meninggal. Saya tanya kamu 5, dengan apa kamu bayar air susu Mama Regina, air Tuhan Allah yang kamu minum? Dengan apa kamu bayar cucuran keringat ayah almarhum Petrus Mensako? Biar kamu kumpulkan semua harta di bumi, kamu tidak akan mampu membayar ini, kecuali kamu berjalan terus seperti 5 murid pertama, datang terus, lihat terus, dan berbuat baik sekecil apapun sebanyak-banyaknya. Hari ini kami baru tahu Pater Jubilaris adalah Tuhan dalam sebuah tubuh fisik. Pater adalah spirit dalam daging. Pater adalah kehidupan abadi yang mengungkapkan diri sebagai religius biarawan SPD. Kesimpulan ketiga, petani Florida dan petani Falkland, Petrus Mensako, Regina Amin. Petani-petani ini sudah datang, sudah lihat, sudah ikut Tuhan. Undangan Yesus. Tugas kita adalah bagaimana kita mewartakan undangan Tuhan ini. Mereka butuh 30-45 tahun untuk sukses. Mereka berhasil merubah kemalangan menjadi keberuntungan. Mereka mampu merubah racun ular hijau menjadi berkah melimpah dan miliaran rupiah. Mereka nekat, sabar, ada kemauan keras, pakai otak dan hati. Mereka menghargai proses dalam hidup. Mereka berani merubah minus menjadi plus. Mereka tidak pernah patah arah. Mereka tidak mengeluh pada 1000 tantangan. Ternyata sesuatu yang paling baik adalah yang paling sulit. Mereka hobi mandi lumpur eban daripada mati kutu. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak ciptakan kegagalan. Mereka yakin bahwa Tuhan tidak ciptakan kemiskinan, kemalasan, kebodohan, dan ketertinggalan. Karena itu, mereka yakin bahwa habis semua gelap, pasti ada terang. Itulah undangan Tuhan. Itulah yang mereka cari. Itulah yang mereka lihat terus-terus. Dan itulah yang mereka ikuti Yesus sampai kini. Kesimpulan terakhir,
Saya tanya kita semua, karena Anda dan saya adalah tukang berjalan. Tiap hari turun naik Anda kemana? Kamu itu cari apa saja dalam hidup ini sehingga begitu sibuk? Sudah sibuk, tidak maju-maju. Untuk itu Yesus bilang, datang dan lihat dan ikuti aku. Hal-hal yang besar akan kamu lihat. Saya rumuskan firman Tuhan ini secara matematis dalam prinsip faktor kali atau pelipat gandaan. Saya tanya kita semua, 7 tambah 7 berapa? Berapa? Dari awal bumi diciptakan sampai sekarang, sampai dunia kiamat, orang Timur hanya hidup dengan 14. Jagung yang sama, tenun yang sama, doa yang sama, omong yang sama. Tahun depan tidak ada kemajuan apa-apa. Anda dan saya adalah orang-orang 14 yang belum terkutuk. Ya karena masih hidup, masih tertawa. Yang saya mau tantang, 7 kali 7 berapa? 9. Berapa? 49. Itulah arti Yesus bilang, datang dan lihat, 49, bukan 14. Itulah yang saya bilang, hidup harus dilipat gandakan. Hidup harus berubah. Muintan tombok ham tombok ibadah sama saja, tidak berubah apa-apa. Doa salam Maria sudah 1 juta kali, rahmatnya 0,05. Misal terus menerus sampai di rumah suangi terus. Orang Timur kata suangi adalah agama nomor 2. Biar kau larang apapun, pastor-pastor kepala sakit dengan orang Timur, kita tidak pernah meningkat. Sampai di Kupang saja orang TTU belum Melaka sudah tidak ada nama. Cari kantor-kantor di NTT sini, tidak ada orang Belu, tidak ada Melaka, tidak ada orang TTU. Kita di belakang. Kita adalah orang 14. Mau 49? Mau. Selamat berpesta. Tuhan memberkati. Amin.